Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah nyata penuh misteri dan pelajaran berharga berjudul Kesurupan di Tanah Suci. Jamaah asal Semarang teriak minta ampun di depan Ka'bah. Cerita ini akan mengajak kita menyelami pengalaman seorang jamaah asal Semarang yang menghadapi ujian berat di tempat suci, penuh dengan kejadian yang tak terduga dan menguras emosi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk berikan komentar di bawah tentang pendapat dan pengalaman Anda. Apakah Anda pernah mendengar kisah seperti ini? Atau mungkin punya cerita seru yang ingin dibagikan? Yuk, kita mulai ceritanya. Waktu subuh baru saja usai. Sinar mentari pertama memantul di lantai marmer Masjidil Haram yang masih basah oleh air Zam-Zam. Ribuan jamaah mulai menyebar dari arah Ka'bah, sebagian bersimpuh, sebagian berzikir, dan sebagian lagi menuju pintu keluar dengan wajah damai. Di antara mereka, seorang pria asal Semarang bernama Wibowo duduk terdiam. Wajahnya pucat, matanya merah seperti kurang tidur. Ia sudah 3 hari di Mekah, namun tak pernah tersenyum sejak menginjakkan kaki di Tanah Suci. Seorang temannya, Pak Hasan, sempat mengajaknya berbincang. "Wibowo, kamu kenapa? Sudah talaf?" Wibowo hanya mengangguk pelan. Tapi ada sesuatu yang aneh. Pandangannya kosong, seperti melihat sesuatu di balik Ka'bah yang tak terlihat oleh orang lain. Tiba-tiba, suara keras menggelegar. "Ampun, Allah, aku salah, aku salah." Jamaah di sekitar langsung menoleh. Sumber suara itu adalah Wibowo. Ia jatuh tersungkur ke lantai marmer, tubuhnya kejang-kejang. Seseorang berteriak meminta pertolongan. 2 petugas datang bergegas, namun tubuh Wibowo mulai bergerak tak wajar. Suara yang keluar dari mulutnya tidak lagi seperti milik manusia biasa. Dalam sekejap, lingkaran kosong terbentuk di sekelilingnya. Jamaah menjauh dengan wajah panik. "Keluar! Jangan ganggu aku di sini!" teriak suara dalam tubuh Wibowo. Tapi kalimat itu bukan dalam logat Indonesia. Ada nada berat, asing, dan sangat menusuk telinga. Pak Hasan membaca ayat kursi dengan terbata. Keringat mengalir deras di wajahnya. Ia mengenal Wibowo sejak lama, dan ia tahu bahwa pria itu menyimpan masa lalu yang tidak biasa. Namun tak seorang pun menyangka bahwa rahasia itu akan terbongkar di depan Ka'bah. Petugas keamanan dan relawan haji berupaya menenangkan kerumunan. Beberapa dari mereka mencoba mendekat, namun langkah mereka terhenti ketika tubuh Wibowo menegang dan terangkat sebagian, seperti melayang beberapa sentimeter dari lantai. Mulutnya terbuka, tapi suara yang keluar terdengar seperti 2 suara sekaligus. Satu berat dan marah, satu lagi seperti merintih. "Ampun, jangan bawa aku ke sini." Tangis terdengar dari seorang wanita yang berada tak jauh dari lokasi. Seorang ustadz asal Malaysia, yang kebetulan lewat, langsung melantunkan ayat-ayat ruqyah dengan suara lantang. Tubuh Wibowo menggeliat hebat. Tangannya mencakar lantai, kakinya menghentak-hentak. "Aku tak mau keluar. Ia yang memanggilku dulu." Kalimat itu mengkukan darah semua yang mendengar. Pak Hasan maju dengan keberanian yang tertinggal di sisa hatinya. Ia berlutut di samping Wibowo, menggenggam tangannya. "Wibowo, sadarlah, ini tanah suci." Wibowo menangis, tapi matanya tak tampak mengenali siapapun. Dari sela-sela bibirnya, terdengar bisikan kecil namun jelas. "Gunung, Gunung Ungaran makam malam Jumat." Beberapa orang mulai saling berbisik. "Gunung Ungaran? Makam? Apakah Wibowo pernah melakukan sesuatu di sana sebelum berangkat haji?" Seorang jamaah lain dari rombongan mereka, Pak Darto, tiba-tiba teringat sesuatu. Ia pernah mendengar dari tetangganya bahwa Wibowo dahulu terlibat dalam sesuatu yang aneh, semacam ritual mencari pesugihan, tapi cerita itu menghilang begitu saja, seperti ditelan malam. Wibowo kini terduduk, wajahnya dipenuhi debu lantai. Ia memukul-mukul dadanya sendiri dan berteriak keras. "Aku berdosa. Aku panggil dia, tapi sekarang dia ikut ke sini." Jeritan itu bergema hingga ke sela-sela dinding Masjidil Haram. Beberapa jamaah menangis, sebagian lagi merekam diam-diam. Dan saat itulah, sesuatu tampak keluar dari tubuh Wibowo. Bukan wujud, tapi hawa berat yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Namun belum ada yang benar-benar paham apa yang sesungguhnya dibawa Wibowo dari Semarang ke Ka'bah.
Seminggu sebelum berangkat ke Tanah Suci, Wibowo mengunjungi sebuah tempat yang tak banyak diketahui keluarganya. Malam itu hujan gerimis mengguyur lereng Gunung Ungaran. Ia mengenakan jaket hitam lusuh dan membawa 2 sesajen kecil di tangannya. Tempat itu sunyi. Hanya terdengar suara kodok dan desir angin. Di antara rimbunnya pohon beringin tua, berdiri sebuah makam kuno yang tak bertuliskan nama. Disitulah Wibowo berhenti. Ia meletakkan sesajen, lalu duduk bersila. Matanya terpejam. Janjiku masih berlaku. Tolong beri aku kelancaran, rezeki, semua yang aku minta. Aku bawa bagianmu, bisiknya pelan. Sesaat kemudian, angin berhenti. Hening. Daun-daun yang semula menari kini membeku di tempat. Dan dari balik pohon besar itu, terdengar suara seperti seorang menarik napas panjang dan berat. Aku ikut. Suara itu seperti tidak berasal dari mulut manusia. Wibowo membuka mata, tapi tidak melihat siapapun. Namun dadanya terasa sesak. Sejak malam itu, hidupnya berubah. Usahanya lancar, tabungannya cukup untuk berangkat haji, bahkan hutang-hutang lamanya tiba-tiba lunas. Tapi ia juga mulai diganggu mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia sering melihat Ka'bah terbakar dan wajah-wajah asing menangis di sekelilingnya. Istrinya sempat bertanya, "Mas, kamu kenapa akhir-akhir ini tidur sering teriak-teriak?" Wibowo tak pernah menjawab. Ia hanya menghindar dan berkata sedang banyak pikiran. Ketika pesawat yang membawanya mendarat di Jeddah, tubuhnya gemetar. Ia muntah sepanjang perjalanan ke hotel. Ia merasa seperti membawa beban yang bukan miliknya. Tapi ia tetap bersikeras melanjutkan ibadah. Namun saat langkah kakinya menyentuh pelataran Ka'bah untuk pertama kali, tubuhnya seperti ditolak oleh sesuatu yang lebih besar. Dan disitulah semuanya meledak. Sekarang, di hadapan ribuan saksi mata, rahasia itu tak lagi bisa disimpan. Perjanjian yang ia buat di malam gelap ternyata ikut bersamanya menyeberangi lautan. Setelah kejadian di pelataran Ka'bah, Wibowo dibawa ke salah satu ruang istirahat di dalam Masjidil Haram oleh petugas dan dibantu relawan Indonesia. Tubuhnya lunglai, namun napasnya masih memburu seperti orang yang baru berlari jauh. Pak Hasan, yang terus mendampingi sejak awal, duduk di sampingnya sambil memegangi tasbih. Seorang ustadz dari Surabaya, yang sedang berada di lokasi, segera bergabung untuk membacakan doa dan zikir. Tapi anehnya, setiap kalimat suci dibacakan, tubuh Wibowo bergetar seperti kesetrum. Wajahnya memucat, dan dari mulutnya keluar satu kalimat lirih. Dia marah, dia gak mau ditinggal. Semua yang mendengar itu saling pandang. Apa maksudnya? Siapa yang marah? Wibowo kemudian menggenggam pergelangan tangannya sendiri dan mulai meremas dengan kekuatan tak wajar. Suaranya berubah seperti berganti-ganti, kadang lirih, kadang menggeram. Aku sudah bilang, jangan ke tempat ini. Dia janji bawa aku. Sekarang dia ingkar. Aku yang bantu dia waktu itu. Suasana mencekam. Jamaah yang ada di sekitar ruangan itu mulai membaca istighfar keras-keras. Salah satu relawan haji perempuan terisak. Ia merasa hawa di dalam ruangan berubah dingin. Beberapa saat kemudian, Wibowo terdorong ke belakang, menabrak dinding. Matanya membelalak, menatap langit-langit. Ia menggumamkan satu kata berulang-ulang. Ungaran, Ungaran, Ungaran. Pak Hasan menangis tertahan. Ia mulai mengingat lagi masa lalu Wibowo yang jarang dibicarakan. Wibowo pernah bangkrut. Rumah disita, usaha gulung tikar, dan hampir mencelakai dirinya sendiri. Namun beberapa bulan setelah malam kepergiannya ke gunung, segalanya membaik secara ajaib. Kini semua berkumpul. Sepotong-potong cerita mulai menyatu. Tapi satu hal yang tidak bisa dimengerti, mengapa makhluk itu bisa ikut hingga ke Tanah Suci? Bukankah tempat ini semestinya suci, penuh cahaya dan perlindungan? Namun ketakutan itu bukan lagi soal logika. Bukan soal iman. Ini tentang janji. Janji yang diucapkan di tempat gelap dan tidak boleh dilanggar. Dan Wibowo mungkin telah melanggar perjanjian itu. Malam harinya, Wibowo ditempatkan di kamar hotel terpisah agar bisa beristirahat dengan tenang. 2 orang jamaah ditugaskan bergantian menjaganya. Salah satunya adalah Pak Nur, mantan guru agama yang juga ikut dalam rombongan. Jam 2 dini hari, suara aneh mulai terdengar dari kamar Wibowo.
Suara seperti seseorang sedang bercakap-cakap, tapi hanya satu suara yang bisa dikenali. Suara Wibowo sendiri. Pak Nur menempelkan telinga ke pintu. Aku gak bisa tinggal di sini. Aku harus ikut dia balik. Suara itu parau, seperti diseret dari dalam dada. Pak Nur mengetuk pintu. Wibowo, kamu gak sendiri. Istighfarlah. Tak ada jawaban. Hanya desahan napas berat. Ketika pintu dibuka perlahan, Pak Nur melihat Wibowo berdiri menghadap jendela yang tertutup tirai. Tubuhnya tegak, tangannya menggenggam erat tasbih, tapi matanya kosong. Ia terus berbicara ke jendela seolah sedang berdialog dengan sesuatu di luar sana. Aku sudah bawa kamu sejauh ini, tapi kau tetap minta tempatmu. Aku gak bisa pulang sendiri. Kau harus ikut. Lalu tiba-tiba, Wibowo membalikkan badan dan menatap Pak Nur. Matanya merah seperti terbakar. Dia gak mau ditinggal. Kau ngerti? Dia hidup di tubuhku sekarang. Pak Nur tercekat. Ia membaca ayat kursi secepat mungkin. Tapi Wibowo malah mundur ke pojok kamar. Tubuhnya gemetar, punggungnya seperti melengkung tak normal. Ia mengerang, menggigit bajunya sendiri. Tak lama kemudian, seorang pembimbing haji masuk ke kamar. Ustadz Junaedi, yang dikenal sebagai peruqyah, langsung memulai doa dan zikir dengan suara tenang tapi mantap. Wibowo mengamuk. Ia menjerit keras, lalu tiba-tiba menyebut sebuah nama. Nyai Rondo, jangan bawa aku pulang, tolong, biar aku tinggal di sini saja. Nama itu terdengar asing, tapi dalam legenda lereng Gunung Ungaran, pernah disebut satu sosok penjaga makam tanpa nama yang dikenal dengan sebutan Nyai Rondo. Ia disebut-sebut sebagai penunggu para pencari jalan pintas. Tangis pecah di kamar itu. Wibowo menangis seperti anak kecil, mengguncang tubuhnya sendiri. Tapi tak ada yang bisa mengusir bayangan yang menempel di dalam dirinya. Makhluk itu tidak mau pergi. Ia ingin tetap tinggal. Bahkan di tanah suci, di tempat di mana semua makhluk semestinya tunduk. Keesokan harinya, suasana hotel tempat Wibowo menginap berubah mencekam. Jamaah satu lantai mulai mengeluhkan hal-hal aneh. Ada yang merasa pintu kamar mereka diketuk tengah malam, tapi saat dibuka, tak ada siapapun. Ada pula yang melihat bayangan perempuan berjalan melewati lorong tanpa suara. Ibu Sri, salah satu jamaah lansia, mengaku melihat sesosok perempuan berjubah lusuh berdiri di depan kamar Wibowo, menghadap tembok, tanpa gerak. Saya kira petugas kebersihan, katanya gemetar, tapi waktu saya panggil, dia lenyap. Situasi ini membuat Pak Hasan khawatir. Ia melapor ke ketua rombongan dan minta Wibowo dipindahkan ke kamar lantai bawah yang lebih terang dan dekat ruang ibadah kecil. Tapi saat pemindahan dilakukan, tubuh Wibowo tiba-tiba memberat. 4 orang lelaki kuat tak sanggup mengangkatnya dari tempat tidur. Diam kamu, teriaknya, matanya melotot. Ini bukan tempatku. Aku harus pulang ke gunung. Wibowo meronta seperti orang kesetanan. Nafasnya memburu. Lidahnya menjulur seperti kesulitan bicara. Ia kemudian menggigit tangan sendiri hingga berdarah. Ustadz Junaedi kembali dipanggil. Ia memimpin ruqyah besar-besaran di kamar itu. 5 orang ikut serta dalam zikir keras-keras, membacakan surat Al-Baqarah dan ayat-ayat pelindung. Tapi tiba-tiba, lampu kamar berkedip. Suhu ruangan berubah dingin. Dan suara perempuan terdengar samar dari balik lemari pakaian. Kau bawa dia ke sini. Sekarang dia milikku. Semua yang hadir terdiam. Tak ada satupun yang berani membuka lemari itu. Bahkan Ustadz Junaedi pun tampak terkejut karena suara itu terdengar jelas tanpa perantara. Tubuh Wibowo mendadak mengejeng. Ia tersungkur ke lantai, bergetar hebat. Lalu ia bangkit perlahan, menatap mereka semua. Kali ini wajahnya berubah. Sorot matanya bukan lagi Wibowo. Aku Nyai Rondo. Kau ambil dia dari tanahku. Kau kira aku akan membiarkan itu? Suasana ruangan kacau. 2 orang jamaah pingsan. Ustadz Junaedi terus membaca ayat-ayat dengan suara lebih lantang, meski keringat membanjiri tubuhnya. Dan di tengah kacauan itu, Wibowo berteriak keras sekali. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Jangan tinggalkan aku di sini sendiri. Tangannya meraih udara, seolah melihat sesuatu yang hanya bisa ia lihat. Dalam teriakannya, terselip ketakutan mendalam. Seperti anak kecil yang tersesat di tengah malam. Tapi satu hal makin jelas.
Makhluk itu tidak sekadar menumpang. Ia datang membawa dendam dan ingin menetap di tempat yang tak seharusnya ia datangi. Hari itu, keputusan tegas diambil. Wibowo harus segera dipulangkan ke Indonesia. Ketua rombongan bersama petugas Haji KJRI mengatur pulangan darurat. Surat rujukan dari rumah sakit Mekah menyatakan bahwa Wibowo mengalami gangguan kejiwaan akut dan harus menjalani perawatan intensif di tanah air. Namun, bagi rombongan, bukan sekadar gangguan medis yang mereka lihat. Setiap kali mereka melewati kamar Wibowo, hawa dingin menyergap tubuh mereka. Bau kemenyan samar menguar di lorong hotel yang sebelumnya wangi parfum khas Arab. Dalam perjalanan menuju bandara, Wibowo ditemani 2 petugas khusus. Sepanjang jalan, ia hanya diam. Matanya menatap kosong keluar jendela, seolah sedang menghitung jejak pasir di gurun. Kadang ia menggumam pelan. Bukit itu memanggilku lagi. Aku belum selesai, dia masih di sini. Setibanya di Bandara Jeddah, Wibowo kembali menunjukkan perubahan. Saat mendekati ruang tunggu, ia tiba-tiba menoleh ke dinding, lalu tersenyum kecil. Kau ikut? Ya, ucapnya lirih. Petugas sempat hendak menunda keberangkatan karena Wibowo kembali berteriak. Namun Ustadz Junaidi menyuruh mereka lanjutkan. Yang di tubuhnya tak ingin ikut naik pesawat. Dia cuma ingin nama dan tempatnya dikenang. Pesawat lepas landas menuju tanah air. Tapi kejadian aneh belum berhenti. Dalam kabin, seorang pramugari mengaku melihat Wibowo berbicara sendiri nyaris sepanjang perjalanan. Ia bahkan berkata mendengar suara perempuan dari bangku kosong di samping Wibowo. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, keluarga Wibowo sudah menunggu dengan ambulans. Tubuh Wibowo tampak lemah, namun wajahnya seperti lega. Meski belum berbicara jelas, ia sempat menyebut satu kalimat saat disentuh ibunya. Aku pulang. Beberapa minggu setelah pulangan, kabar mengejutkan beredar di kalangan jamaah. Salah satu anggota rombongan, yang sempat satu kamar dengan Wibowo selama 2 malam di Mekah, tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab. Ia mengaku terus didatangi mimpi buruk tentang seorang wanita berjubah. Kelabu yang berdiri di depan Ka'bah. Wibowo sendiri kini dirawat di sebuah pesantren khusus ruqyah di lereng Merapi. Para ustadz di sana menyebut bahwa sosok yang mengikutinya tak sepenuhnya pergi. Ada sesuatu yang tertinggal. Dan anehnya, setiap malam Jumat, kamar bekas Wibowo di Hotel Mekah masih tertutup untuk umum. Staf hotel tak pernah menjelaskannya secara resmi. Tapi mereka sepakat memanggilnya Kamar Nyai. Karena meski jasad telah kembali ke tanah asalnya, sebagian dari jiwa Wibowo masih tertinggal di tanah suci. Hikmah dari cerita ini mengingatkan kita untuk selalu memperkuat iman dan menjaga diri dengan amalan zikir dan doa, terutama saat menapaki perjalanan spiritual yang berat. Kita harus sadar bahwa dunia gaib ada di sekitar kita, dan perlindungan dari Allah adalah benteng paling kuat yang dapat menjaga hati dan jiwa kita dari gangguan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini menunjukkan bahwa setiap ujian dan cobaan yang kita alami sudah ditentukan sesuai kemampuan kita, dan kita selalu diberi jalan oleh Allah untuk melewatinya. Perlu kami sampaikan, cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya dan sebagai pengingat bagi kita semua agar semakin dekat kepada Allah dan selalu waspada. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika Anda merasa cerita ini bermanfaat dan menarik, jangan lupa untuk berikan like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita bermakna untuk Anda.